Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban mengapa harus terjadi. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban mengapa harus terjadi. Namun di segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti
Karena jam sudah menunjukkan pukul 1 siang, acara ibadah pemakaman dari almarhumah Ibu Rosia Wulur dalam persekutuan keluarga Masih Ulur segera akan kita mulaikan. Dan acara ibadah pemakaman hari ini saya buka dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan susunan acara sebagai berikut. Ibadah pemakaman dari almarhumah Ibu Rosia Wulur dengan tutup usia 77 tahun 29 hari. Hari ini 17 Maret 2022. Angka Romawi yang pertama, ucapan selamat datang yang nanti akan dibawakan oleh Pendeta Ibu Debbie Waas Ratuliu SPDK. Selanjutnya langsung dibuka dengan doa pembukaan. Angka Romawi yang kedua, pembacaan riwayat hidup yang nanti akan dibawakan oleh hamba Tuhan Teresia Masih. Angka Romawi yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang pertama mewakili Badan Pengurus Daerah Gereja Segala Bangsa yang dalam hal ini akan dibawakan langsung oleh Biro Organisasi Pendeta Ever Lombogia STH MA. Dan yang kedua dari pemerintah desa Watulinei. Dalam hal ini akan dibawakan langsung oleh Hukum Tua Bapak Modi NK ST. Selanjutnya angka Romawi yang keempat, ungkapan kasih dari keluarga. Angka Romawi yang kelima, persembahan. Dan angka Romawi yang ketujuh, pelayanan firman Allah sampai dengan doa tutup, doa berkat. Semua ini akan dilayani oleh Pendeta Bapak Freddy Waas STH MA dalam kapasitas sebagai Ketua Wilayah 2, Wilayah 5 Gereja Segala Bangsa Sulawesi Utara. Dan yang ke-8, ucapan terima kasih yang dalam hal ini akan dibawakan oleh yang terkasih Bapak Sony Sepang sebagai Hukum Tua Desa Walewangko. Puji Tuhan. Dan untuk acara di ladang pekuburan nanti akan dilayani oleh Pendeta Bapak Nofri Kures STH. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, inilah acara yang akan kita kerjakan bersama pada hari ini. Dan kita akan ikuti angka Romawi yang pertama, ucapan selamat datang. Sekaligus akan dibuka dengan doa yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Pendeta Ibu Debbie Waas Ratuliu SPDK. Kepada Ibu disilakan. Kesempatan ini sudah tentunya kita sebagai orang percaya patutlah memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan oleh karena perkenanannya kepada kita semua, sehingga walaupun kita dihantam dengan pandemi COVID-19, tetapi kesempatan ini masih dipercayakan lagi kepada kita di saat ini. Yang saya hormati Ketua Wilayah 5 Gereja Segala Bangsa yang terkasih Pendeta Frederick Waas STHMA, yang saya hormati Ketua Jemaat Gereja Segala Bangsa Shalom Watulinei Induk Pendeta Juprama Masengi STH, yang saya hormati Ketua Jemaat Gereja Segala Bangsa Eden Watulinei Indah Pendeta Nofri Kures STH, yang saya hormati hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan khusus yang boleh hadir di bangsal duka cita pada saat ini. Yang saya hormati pemerintah yang ada di desa Watulinei Induk, yang terkasih terhormat Bapak Hukum Tua Modi NKST, yang saya hormati Hukum Tua Desa Walewangko Bapak Sony Sepang, yang saya hormati para lansia, orang tua-tua yang boleh hadir pada saat ini, bahkan Bapak Ibu, saudara-saudara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, bahwa pada saat ini kita boleh menyaksikan kemahakuasaan Tuhan yang terjadi, yang berlaku di tengah usia 77 tahun, bahwa apa yang Tuhan boleh nyatakan di tengah-tengah keluarga besar Masih Ulur pada saat ini. Kami mewakili keluarga, bahkan juga kami mewakili dari Badan Pengurus Jemaat Gereja Segala Bangsa Shalom Eden
Shalom Watulinai Induk menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang boleh meringankan langkah kita hadir bersama dengan keluarga, menyatakan simpati dan empati kita bagi keluarga besar Masih Ulur. Sekali lagi kami menyampaikan selamat datang dan marilah kita akan mengikuti ibadah pemakaman di saat ini. Rangkaian acara yang sudah tersusun kita akan ikuti dengan saksama sebagai bentuk penghormatan kita kepada almarhumah Ibu Tosia Masih Ulur. Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami, bahwa segala sesuatu apa yang terjadi di dalam dunia ini adalah seizin Tuhan. Di tengah-tengah kemahakuasaan-Mu yang Engkau boleh nyatakan bagi keluarga besar Masih Ulur, oleh karena Engkau sudah memanggil pulang kembali ke rumah Bapa almarhumah Ibu Tose Ulur dengan tutup usia 77 tahun, bahwa apa yang Tuhan boleh beri bagi keluarga besar Masih Ulur, bahwa segala sesuatu kami pun syukuri semuanya. Apa yang Tuhan buat baik adanya. Bapa di dalam sorga, ketika kami mengintrospeksi kehidupan kami sebagai manusia biasa, bahwa selama nafas kehidupan Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kami, kami senantiasa harus melakukan apa kehendak Tuhan. Sebab pada akhirnya ketika nafas kehidupan itu diambil dari dalam kehidupan kami sebagai manusia, bahwa kami tidak berdaya, dan pada akhirnya firman-Mu digenapi, bahwa debu kembali kepada debu. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, melalui ibadah pemakaman di siang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan pun senantiasa campur tangan segala sesuatu, sehingga melalui ibadah pemakaman ini kami boleh dapat merenungkan kehidupan ini, bahwa hidup ini di dalam dunia ini hanyalah bersifat sementara. Bapa di dalam sorga, kiranya dengan perkenanan-Mu di saat ini Tuhan, kami senantiasa dapat kebebasan untuk beribadah. Bahkan pun kami berdoa buat keluarga besar Masih Ulur, berikan ketabahan, kesabaran, bahwa sesungguhnya Engkau adalah sumber penghiburan yang sejati. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami buka ibadah pemakaman di saat ini, dialaskan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Dengan ucapan Amen. selamat datang dari keluarga, dan sekaligus acara ibadah kita sudah dibuka dengan doa, dan kita akan ikuti acara selanjutnya, angka Romawi yang kedua, pembacaan riwayat hidup yang nanti akan dibawakan oleh hamba Tuhan Teresia Masih. Riwayat hidup almarhum Ibu Tausi Ulur. Almarhum Ibu Tausi Ulur lahir di Watulinai pada tanggal 16 Februari 1945 dari rumpun keluarga besar Wulur Rogahang. Ayah Peter Londok Wulur almarhum, Ibu Teresia Rogahang almarhum. Almarhum Ibu Tausi Wulur anak pertama dari 5 bersaudara. Anak pertama Tausi Wulur, anak kedua Hilda Wulur, menikah dengan Gudel Gunardi almarhum dalam rumpun keluarga Gunardi Wulur. Anak ketiga Oli Wulur dan anak keempat Henry Wulur almarhum, menikah dengan Susana dalam rumpun keluarga Wulur Susana. Anak kelima Keti Wulur almarhum. Almarhum Ibu Tausi Wulur menikah dengan Yesaya Masih pada tanggal 15 September 1981 dan dikaruniakan 3 orang anak. Anak pertama Jeffrey Michael Masih menikah dengan Debbie Sumilat dan dikaruniakan 2 orang anak. Anak pertama Geral Masih dan anak kedua Greta Masih. Anak kedua Teresia Magdalena Masih. Anak ketiga Billy Samuel Masih menikah dengan Anita Mamahani dan dikaruniai 1 orang anak, Emily Masih. Riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan dimulai dari SD Gemim Watulinai pada tahun 1957
Dilanjutkan SMP Negeri Ratahan pada tahun 1960. Kemudian SMA Negeri Ratahan pada tahun 1963 dan dilanjutkan dengan kuliah di Universitas Samratulangi jurusan Pertanian pada tahun 1967. Riwayat sakit. Almarhum Ibu Tausia Wulur mulai sakit pada tahun 2021. Pada tanggal 8 Februari 2022, almarhum dibawa ke Rumah Sakit Naungan untuk mendapatkan perawatan. Almarhum langsung dirujuk ke Rumah Sakit Prof. Kando Malalayang Manado. Selanjutnya langsung diambil tindakan oleh dokter dengan tindakan operasi. Kurang lebih dari 1 minggu dirawat, kemudian diizinkan dokter untuk pulang. Pada tanggal 28 Februari 2022, penyakit almarhum kambuh kembali dan dibawa ke Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado. Almarhum mengakhiri pertandingan hidupnya untuk kembali ke pangkuan Bapa di surga pada tanggal 15 Maret 2022. Pukul 20.25 waktu Indonesia Tengah. Almarhum Ibu Tausia Wulur semasa hidup sangat rajin dalam berorganisasi, berjemaat, bahkan bermasyarakat. Suka bertegur sapa dengan siapa saja yang beliau jumpai. Sama jalan Mama. Sosok pahlawan iman kami, pendoa buat Papa, buat anak-anak bahkan sampai dengan cucu. Terima kasih sudah mengajari kami tentang iman, tentang cinta Yesus, tentang kasih, tentang berjuang, pengorbanan, dan masih banyak yang Mama lakukan yang tidak kami sebutkan satu persatu. Rumah Mama udah selesai di surga. Walau sangat berat kami mengucapkan selamat tinggal Mama. Kami percaya Mama udah senang bersama Bapa di surga. We love you Mama, and we always miss you. Acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Penatua Bapak Odi Eka Dester. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih atas kesempatan. Sebagai informasi untuk sambutan pemerintah pertama dan terakhir, karena sambutan pemerintah itu di ujung acara. Kalau itu ada sambutan dari mewakili gereja, disilakan kesempatan untuk sekarang. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur, berterima kasih kepada Maha Besar Tuhan atas kasih dan kesempatannya, sehingga pada kesempatan ini kita boleh ada di tempat ini dalam undangan Tuhan, bersama-sama menyaksikan kemahakuasaan Tuhan yang diberlakukan oleh keluarga, yang diberlakukan di saat ini. Yang saya hormati, yang saya kasihi, keluarga yang berduka, keluarga besar Masih Wulur yang dipanggil pulang, istri, mama, oma, saudara yang kekasih, Ibu Tausia Wulur, dalam rumpun keluarga Masih Wulur.
dihormati dan saya banggakan pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang mungkin hadir pada saat ini dari SKPD, staf kecamatan, rekan kerja hukum tua, perangkat pemerintahan, BPD, LPM, baik yang ada di Watulinei maupun yang dari luar Watulinei. Juga pada saat ini hadir, dihormati, dikasih hukum tua dari Wali Wangko, saya sebut dengan kasih Bapak Sony Sepang. Yang saya hormati, saya kasihi hamba-hamba Tuhan, Pendeta Juprama Mosengi STH selaku Ketua Sidang Gereja Shalom yang ada di Gereja Gespa yang ada di Watulinei, bersama Pak Pendeta Freddy Waas STH MA selaku Ketua yang ada di wilayah 5, juga hamba-hamba Tuhan yang dari denominasi gereja yang hadir pada saat ini, yang saya tidak bisa sampaikan atau ungkapkan satu persatu, yang saya satukan kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang saya hormati, yang saya banggakan pelayat duka, masyarakat, jemaat, baik yang ada di Watulinei maupun yang dari luar Watulinei. Yang dilihat dari saat ini sampai saya dari sini, banyak sekali tamu yang dari luar. Kami dari pemerintah mengharapkan dengan protokol kesehatan yang diterapkan yang ada di Minahasa Tenggara. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada kemarin malam kami dari pemerintah dapat informasi meninggalnya Ibu Tosie Wulur, yang orang panggil hari-hari di sini Tante Tose, tapi ada DP nama yaitu Tosie yang ada dalam KTP. Itu kejadian malam, dan informasi meninggal di rumah sakit. Langsung terbentang pada kami pemerintah, karena dengan kejadian dan protokol kesehatan, kalau meninggal di rumah sakit pasti langsung terpikir terkonfirmasi. Pertama yang kami tanyakan itu adalah surat PCR atau antigen ataupun surat dari rumah sakit, dan bersyukur berterima kasih surat yang disampaikan almarhum yang terkasih dengan hasil negatif. Makanya dari itu kami langsung melaporkan ke Ketua Gugus Tugas Kecamatan bahwa pemakaman saat ini dengan dilaksanakan dengan protokol kesehatan, bukan pemakaman secara COVID. Itu yang perlu kita syukuri. Juga buat keluarga, kita semua pernah kehilangan, baik dari keluarga, orang tua, anak, saudara, pasti merasa kehilangan. Tapi inilah rencana Tuhan. Banyak karya yang telah dilakukan orang tua semasa masih hidup, terutama tanggung jawab iman sebagai ibu kepada anak-anak. Kiranya itu menjadi landasan hidup anak-anak yang ada, apalagi Jeffrey yang sudah berkeluarga, Billy. Ini menjadi pedoman, selalu diingat-ingat apa yang orang tua sampaikan. Karena mau sampai kita tinggal di mana, walaupun tidak tinggal di Watulinei, tinggal di Manado atau di Jakarta, tetap itu teringat dan harus diingat pesan-pesan dari orang tua, apalagi mama. Dan pada saat ini ibu yang sudah terbaring kaku
Kiranya keluarga juga dapat mengikhlaskan kepergian dari mama. Karena kita tidak berlarut dengan kesedihan. Karena itu akan mengalami kesusahan juga bagi kita pribadi. Serahkanlah segala kedukacitaanmu kepada Tuhan Yesus. Karena hanya kepada Tuhanlah adalah penghibur yang sejati. Mungkin di sini cuma Jeffrey yang ada di rumah, anak-anak ada di luar. Tapi harapan kami pemerintah, ada orang tua lagi, orang tua ayah, Bapak Yes yang ada di kampung, kita masih hidup. Mari kita, hal-hal seperti ini selalu pasti akan diingat. Memang kalau orang mulia di sini paling cepat dalam tetangga, Birman. Karena keluarga yang terdekat adalah Birman. Jadi orang mau baku baik dengan Birman, tetangga, terlebih saudara, agar pun kejadian-kejadian seperti ini yang kita tidak harapkan, yang memerlukan bantuan banyak orang, tidak lagi membuat telepon ataupun membaku panggil. Orang setahu. Kemudian kami dari pemerintah menyampaikan kepada masyarakat, karena sampai saat ini kami dengan Tua Sony dari Walewangke untuk Minahasa, untuk dana duka itu sudah ada pengurangan. Tapi khususnya kami di Kabupaten Minahasa Tenggara tetap dilaksanakan dana duka 7 juta rupiah kebijakan dari Pak Bupati Minahasa Tenggara, yaitu Pak James Mendak, dengan berdasarkan KTP. Dan juga jadi kami dari pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, khususnya Desa Watulinei, pada waktu ini dekat ini ada tambahan bantuan dari BPNT, PKH, dan BLT, pangan non tunai, dan PKH atau program keluarga harapan. Nama-namanya itu memang dari desa, kami yang sampaikan lewat data keluarga miskin. Namun data ini tembus ke dinas sosial dan lanjut ke pusat. Dan nama-nama yang keluar, dan bersyukur nama-nama yang keluar pada saat ini ada DP syarat untuk pengambilan dan pencairan sesuai dengan Permendagri atau peraturan presiden, bahwa ada penunggahan atau penundaan bagi penerima bantuan yang belum divaksin. Makanya dari itu ada kerjasama yang baik. Dosis 2 itu sekeluarga, bukan perorangan, itu sekeluarga. Dan ketika sudah, kami pemerintah desa akan mendata dan itu sudah bisa dicairkan. Dan nama-nama itu mutlak itu nama-nama dari desa. Ini sudah akan masuk ke tahap 3. Nama-nama ini bisa berubah itu lewat musyawarah BPD dan perangkat desa dari kampung tua. Jangan berharap kalau kita pernah masuk ada situ, jadi kita semua mesti ambil terus. Jangan berharap demikian. Kalau toh ada kerjasama dengan pemerintah desa, kami tetap jaga nama itu. Kita dipertanggungjawabkan. Jika dosis 2 tidak sampai 70%, tidak mendapat gaji itu orang. Ini orang 4 bulan, Desember, Januari, Februari, Maret silakan. Karena pendataan bantuan di sini kami sama-sama kita tahu ya. Karangan atau perkebunan yang ada di wilayah desa Ujang sana? Ah, di sini ada ujang sana. Dalang kata. Kepada Bapak Modi NKST selaku hukum tua Desa Watulinei, mengatasnamakan keluarga bahkan kita semua yang ada di dalam
acara duka ini menyampaikan terima kasih untuk sambutan sekaligus arahan-arahan untuk seluruh masyarakat yang ada di desa Watuline, bahkan bagi keluarga yang sedang berduka. Tuhan memberkati Bapak dalam pelayanan sebagai hukum tua bersama dengan keluarga. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara para pelayat duka, sebelum kita akan ikuti acara ungkapan kasih, kita akan menyanyikan satu pujian sebagai pengagungan kita kepada Tuhan atas segala karya kebaikan yang Dia boleh nyatakan bagi kita semua, lebih khusus bagi keluarga yang sedang diperhadapkan dengan gumul duka cita ini. Yesus memberiku kemenangan dengan tangan kananmu. Oh Yesus memberiku. Pujilah nama Tuhan. Ungkap suka dan duka dialami sebagai suami istri, membina, mendidik, mengayomi anak-anak adalah saat-saat yang terindah ketika suami dan istri harus menyatu dalam pernikahan yang kudus. Tetapi perasaan Tuhan Dia berlakukan bagi istri yang tercinta. Langit gelap, Kehilangan istri merupakan peristiwa yang hati yang bahagia Tapi percayalah, terhentak apapun yang kita seketika, semua itu ada dalam kendalinya Tuhan. Dia malapetaka mengambil sesuatu yang terbaik seakan bagi suami, tetapi Dia akan berita menggelegar. yakinlah Aku terima suami, muda, kekasih berpulang selamanya. Hancur luluh rasa jiwa dan raga, tak percaya tapi nyata. harus menyatu dalam pernikahan yang kudus. Tetapi itu perasaan Tuhan Dia berlakukan bagi istri yang tercinta. Doa tulus dan air mata, segala dosa kumohonkan ampunannya, seakan terjawab dan kau terima. Kapan lagi kita akan bercanda? Kapan lagi bermanja? Kapan lagi nyanyi bersama lagi? Kapan, oh kapan lagi? Tiada hari seindah dahulu lagi. Tiada mungkin kembali. Tiada nama seharu namamu lagi. Tiada, Setiap kali kita mengingat sosok mama yang tiada namun dunia harus terus berjalan dan berputar. Tak boleh terus larut dalam kesedihan, karena kita percaya perpisahan ini hanyalah perasaan kehilangan. Adalah Teresia. Dia belum menikah, dan dia masih sebenarnya sangat butuh sosok seorang mama. Tetapi dengan keyakinan iman sebagai hamba Tuhan, bahwa semua nasihat, bahkan boleh mendidik, membina, boleh menjadi sebagai hamba Tuhan, itu adalah hadiah yang terindah bagi Teresia. Berjuang iman bagi Teresia, bahkan anak-anak yang lain, menjadi contoh, menjadi teladan bahwa kasih ibu itu semangat kasih. Di setiap doa ada nama kita yang disebut, tapi mulai hari ini tidak akan lagi terdengar nama kita disebut, tetapi
di Firdaus, di tempat yang senang. Dia terus akan mendoakan suami, anak-anak, cucu-cucu, bahkan keluarga besar yang dimuliakan. Selamat jalan Mama. Doa dan air mata mengirim kepergianmu sampai berjumpa di Yerusalem. Terima kasih Mama. Terima kasih untuk semua yang sudah dilakukan bagi kami anak. Apapun yang dapat diberikan tidaklah mampu membalas budi baik. Diriku selalu diterima. Tetapi yang pasti kedua dari almarhumah yang sudah menunjukkanku sebagaimana dia boleh setia sampai akhir kehidupannya. Itu pun kerinduannya menjadi bagian suami, anak-anak, cucu, keluarga besar tetap setia sampai saat yang dibentuk sebagai kakak beradik dalam keluarga dari masih kecil sampai sudah seperti ini. Tidak mudah lengkap oleh waktu, tetapi waktu jualah yang memisahkan mereka. Jiwa raga dan seluruh hidup Selamat menikmati kehidupan yang kekal. Satu kali kelak akan berjumpa di Yerusalem. Satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, oh bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dan kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau Allah pengawal kehidupan kami, Engkau Allah yang memberi kami kehidupan, dan Engkau juga yang bisa mengambil kehidupan kami sebagai umat manusia. Kami berada di tempat ini Tuhan, oleh karena kami bertanggung jawab, oleh karena kami terbeban dengan keluarga yang dirundung duka sepeninggal istri, mama, oma, saudari, kakak yang Tuhan sudah panggil ke rumah Bapa di sorga. Kami di tempat ini Tuhan memberikan penguatan-penguatan iman, memberikan penghiburan-penghiburan, karena mereka saat ini sedang berduka cita.
Kebenaran firman Tuhan adalah satu-satunya solusi bagi orang yang dirundung duka cita nestapa. Oleh sebab itu Bapa di sorga, rindulah hati kami dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Berfirman bagi kami pada saat ini Tuhan, Engkau menghibur istimewa buat keluarga yang berduka cita. Di sini ada yang berduka cita, keluarga besar masih ulur, Bapak Yesaya, demikian juga anak-anak dan cucu-cucu. Kami semua datang berdoa bagi mereka, memberikan penguatan-penguatan iman, istimewa lewat kebenaran firman Tuhan. Saat ini juga sudah kami meletakkan korban persembahan, tanda ibadah dan tanda syukur kami kepada Tuhan, bahkan tanda diakonia kami untuk kaum keluarga yang berduka cita. Engkau balas berkat setiap kami yang sudah memberikan korban persembahan ini. Terpuji Bapa di sorga, berfirman bagi kami saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Puji Tuhan, jika pada kesempatan ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul kembali. Oleh karena kita tahu bersama bahwa di masa-masa pandemi seperti ini, di mana ya kita semua bisa bersyukur, istimewa keluarga bisa bersyukur oleh karena pemerintah masih memberikan, memang ini masa-masa PPKM tetapi agak dilonggarkan. Jadi sudah tentunya keluarga yang berduka cita tidak double-double. Karena kalau peristiwa-peristiwa yang lalu, beberapa bulan yang lalu, ketika ada yang meninggal kalau dari rumah sakit itu, memang tidak akan disemayamkan di rumah, tetapi langsung dibawa di pekuburan. Nah, itulah sebabnya saat ini keluarga harus bersyukur, bahkan pun bersuka cita di dalam Tuhan dengan iman. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan saat ini. Kita buka firman Tuhan di dalam kitab Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Untuk menghormati firman Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan bacakan bersama-sama. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Bunyi firman Tuhan demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Disilakan duduk. Kami mengundang para gembala-gembala dan sidang jemaat Tuhan untuk membawakan pujian penghiburan. Di seberang
tentang kematian. Jadi kematian itu dideskripsikan oleh firman Tuhan bahwa setiap makhluk hidup yang ada di bawah kolong langit pasti akan mengalami apa yang disebut dengan kematian. Dan jika ada kematian, kalau dalam firman Tuhan seringkali ditulis maut atau kematian, pasti orang-orang yang ditinggalkan pasti akan merasa duka cita. Kalau dalam firman Tuhan yang baru kita baca tadi di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-1, ada nasihat Tuhan Yesus itu bahwa janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi, diberkati Tuhan, istimewa kaum keluarga yang berduka cita sangat-sangat pada saat ini, ketika almarhumah sudah menghembuskan nafas yang paling terakhir pada hari kemarin. Sudah tentunya ada duka yang sangat mendalam oleh Bapak Yesaya, oleh anak-anak, bahkan cucu-cucu. Nah, duka cita ini sudah tentunya harus ditopang, harus didoakan, harus dikasih penjelasan tentang duka cita ini, agar supaya duka cita itu nantinya akan berubah menjadi sukacita. Nah, bagaimana caranya supaya keluarga di tempat ini ada sukacita? Kita semua yang hadir sudah tentunya saat ini, baru saja kita hadir, kaum keluarga sudah merasa senang. Tadi juga dari hukum tua sudah memberikan penjelasan-penjelasan sesuai dengan organisasi. Demikian juga bagaimana cara kita mau hidup di tengah-tengah dunia ini untuk bermasyarakat. Itu juga satu penguatan. Jadi ketika ada yang merasa gelisah, tidak tenang, tidak tentram, pasti Bapak Yes, anak-anak, dan cucu-cucu tidak sendirian. Saat ini ada banyak orang yang datang, kita semua tidak diundang, tetapi dengan spontanitas kita datang, kita menunjukkan bahwa bukan hanya panggilan organisasi, tetapi betul-betul memberikan penguatan moral sebagai makhluk sosial, agar supaya yang berduka cita itu pasti akan terhibur. Jadi buat keluarga tidak sendirian. Apa terlebih kebenaran firman Tuhan, yang nantinya firman Tuhan ini adalah penghibur yang sejati. Ada penghibur yang tidak sejati, tetapi firman Allah adalah penghiburan yang sejati. Kenapa? Karena firman Tuhan itu nantinya akan menjelaskan bahwa ternyata ada kehidupan di balik kematian. Bagaimana kita nantinya akan percaya hal ini? Jadi hanya lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan di sini bahwa di rumah Bapakku banyaklah tempat. Jadi ini kata-kata yang memberikan pengharapan. Tetapi itu semua harus melalui apa yang disebut dengan iman. Kita harus beriman, artinya percaya pada segala sesuatu yang belum kita lihat. Itu adalah iman. Sorga itu tempat rumah Bapa yang disebut oleh Tuhan Yesus di sini belum dilihat oleh kita orang-orang yang masih hidup. Itu berarti kehidupan itu ada terbagi dua bagian. Pertama adalah apa yang disebut dengan physical life. Kedua adalah spiritual life. Kalau physical life itulah kehidupan kita yang masih ada di dunia ini, masih hidup di dalam fisik, di dalam tubuh ini. Jadi jika kita masih hidup di dalam tubuh ini, sudah tentunya segala sesuatu kita kerjakan secara fisik. Jadi kita bisa beraktivitas, kita bisa bekerja. Tetapi apa kata firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat yang ke-27?
Coba mari kita baca Yohanes 6 ayat 27. Mohon minta bantuan kalau supaya. Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-37, demikian firman Tuhan. 27. Janganlah kamu bekerja karena makanan yang fana, melainkan karena makanan yang baka, yaitu yang akan diberi kepadamu oleh Anak Manusia, karena ialah yang dimeteraikan oleh Bapa itu, yaitu Allah. Ya. Berarti kita dapat melihat di sini bahwa ada dua kehidupan. Yesus berkata di situ, janganlah kita hanya bekerja untuk mendapatkan makanan yang nantinya pada akhirnya binasa. Artinya itu adalah kehidupan secara physical life. Hidup secara fisik. Ya. Tetapi penjelasan firman Tuhan bahwa ternyata ada kehidupan spiritual, kehidupan di dalam roh. Dan apa yang sudah disampaikan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21, itulah tempat tinggal pada rumah yang kekal. Kebetulan juga pada saat ini rumah ini baru dibuat, belum lama. Mungkin tahun ini ya dibuat rumah ini. Dan ya kebetulan sekali juga pas akan mau menempati, Ibu Tose hanya beberapa mungkin ya beberapa bulan atau beberapa minggu menempati. Nah inilah usaha dari keluarga, dari anak-anak secara fisik. Tapi saudara-saudara, di balik itu ternyata Ibu Tose almarhumah ini sudah berbuat. Artinya apa yang dia buat secara spiritual, secara rohani, hidup keagamaan, ya, percaya kepada Tuhan, itulah yang nantinya dia seperti membuat rumahnya di sorga. Dan biasanya orang katakan kalau pas sudah meninggal, biasanya orang bilang, oh DP rumah sudah selesai di sorga. Ya kira-kiralah seperti itu, ya, dibayangkanlah seperti itu. Nah ternyata saudara-saudara, kita manusia ini harus membuat rumah. Karena rumah itu adalah tempat tinggal. Di rumah itu adalah tempat tinggal. Ketika kita masih hidup secara fisik ini, secara jasmania ini, kita memerlukan tempat tinggal. Dan tempat tinggal itulah kita bangun, sedang kita bangun. Makanya ada tipe-tipe ya. Jadi kalau rumah subsidi itu tipe 36, tipe 27, tipe 45, sampai 100 ke atas. Itu dengan harganya yang berbeda-beda. Mungkin kalau saya menilai rumah ini mungkin sudah di tipe 70 lah, seperti itu. Kalau bertingkat itu sudah ratus ya. Dia punya tipe. Ada rumah yang RSSS ya kan? Artinya rumah subsidi itu. Artinya pemerintah aja baku bantu aja bayar akang. Ada di Manado sekarang ada rumah yang subsidinya bahkan cuma 500.000 sudah memiliki rumah. Ada di Minus sana banyak. Saudara-saudara, memang itu yang kita butuhkan. Selagi kita hidup di dunia ini, kita membutuhkan tempat tinggal. Tetapi kata firman Tuhan di sini, di rumah Bapakku itu banyaklah tempat. Luar biasa saudara-saudara. Ketika orang-orang yang mati di dalam Tuhan, orang-orang yang percaya kepada perkataan Tuhan Yesus Kristus, bahwa ada kehidupan di balik kematian ini. Inilah yang perlu kita imani, ya. Kenapa kita harus imani? Karena semua kita akan mati, terkecuali ada, ya. Memang dalam cerita firman Tuhan kalau kita mau dalami, saudara-saudara, memang ceritanya kalau secara global, secara umum, bahwa semua manusia itu pasti akan mati. Tetapi memang seperti ada juga tertulis, misalnya di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17 di situ, ternyata ada juga kalau Tuhan Yesus mau datang pada kali yang kedua, ada orang juga ternyata yang tidak akan mati. Coba mari kita baca, mohon bantuan boleh supaya boleh orang dengar sama-sama. Firman Tuhan yang kadang-kadang seringkali orang dengar ini firman Tuhan, ternyata ada. Ya, silakan baca. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Ayat 16,
karena Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan suatu sorak, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan bunyi sangkakala Allah. Maka segala orang yang mati di dalam Kristus akan bangkit dahulu. Kemudian kita yang sedang hidup, yang telah tertinggal, ini akan diambil ke dalam awan bersama-sama dengan mereka itu menghadap Tuhan di dalam awang-awangan. Demikianlah kelak kita senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, ternyata ada juga jika Tuhan datang, Tuhan kan datang dari surga, dia akan turun seperti kita melihat di awan-awan, dan semua mata akan memandang itu pada hari dan ketika yang orang belum tahu. Itu adalah rahasia Tuhan. Kedatangan Tuhan pada kali yang kedua itu suatu rahasia. Tuhan yang bilang-bilang. Sama seperti orang yang mati. Tuhan tidak pernah memberitahukan. Tapi kalau tanda-tandanya pasti ada. Ya, seperti misalnya sudah masuk rumah sakit, sudah parah. Ya, makanya nasihat buat orang-orang tua. Ada nasihat yang saya pernah dengar. Orang-orang tua itu tidak boleh jatuh atau tarubu di kamar mandi. Itu katanya DP tanda-tanda semua masuk rumah sakit. Ya. Dan ternyata setelah disurvei, benar juga. Makanya orang-orang tua harus hati-hati. Jaga diri. Ya. Orang tidak minta demikian. Itu cuma survei. Ya. Itu cuma penyelidikan. Tapi orang semua hidup di dalam Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Sedangkan corona, orang sekarang ya lain sudah pakai masker. Apa ini so beriman atau bagaimana? Ya, orang taat saja kepada pemerintah. Saya pembicara sekarang sedang sesak napas juga. Mungkin mau lapas tapi kayak kontua bilang, doh tuh pendeta sana tak dengar-dengaran. Jadi saudara-saudara, perlu saudara dan saya mengetahui apa di balik kematian itu. Ada apa sebenarnya di balik kematian? Di manakah orang-orang yang sudah meninggal itu? Kata firman Tuhan, orang-orang yang sudah meninggal, sudah mati di dalam Tuhan, Tuhan menyimpan mereka, ya, atau memberikan tempat bagi mereka itu di dalam Firdaus. Firdaus itu adalah taman kesenangan yang disiapkan oleh Tuhan bagi orang-orang yang tetap percaya kepada firman Tuhan, yang sudah mendapatkan jatah keselamatan itu. Jadi jatah keselamatan diberikan kepada kita dengan peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti dia memberikan keselamatan bagi kita. Dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kita harus banyak bersyukur. Orang Kristen, orang percaya Yesus harus banyak mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena jika rumah yang orang buat ini pun hanya sementara saja. Apapun yang dibuat oleh manusia, gedung-gedung tinggi, pencakar-pencakar langit, itu semua akan dibinasakan. Kata firman Tuhan dalam Matius pasal 24, satu kali kelak, satu batu tidak akan tersusun di atas batu yang lain. Seperti kita lihat sekarang yang terjadi di Ukraina. Luar biasa saudara-saudara, ya. Tapi itu semua adalah penggenapan firman Tuhan. Kalau kematian-kematian yang kita lihat akhir-akhir ini, itu sangat menakutkan sekali. Tapi itu juga ada satu penggenapan firman Tuhan. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Bahwa di situ ada kematian-kematian secara massal. Coba mari kita baca Wahyu 6 ayat yang ke-8. Ya. Maka aku tampak adalah seekor kuda kelabu, dan orang yang duduk di atasnya itu maut namanya, dan alam maut itu pun mengikut sertanya. Maka kepada keduanya itu dikaruniakan kuasa atas 1/4 bumi, akan membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan dengan maut, dan dengan binatang buas-buas di bumi. Ya, saudara-saudara, kitab Wahyu adalah kitab mengungkapkan rahasia-rahasia yang akan terjadi di akhir zaman. Kapan akhir zaman? Ini adalah akhir zaman. Akhir daripada segala zaman artinya kita menjelang kedatangan Tuhan.
Maka ada perkara-perkara yang secara global itu akan terjadi nanti. Seperti peristiwa-peristiwa kematian yang tidak lazim. Kalau kematian seperti ini kan lazim, ya. Orang bilang mati satu-satu itu lazim. Tapi kalau ada kematian massal, itu mati yang tidak lazim. Nah, kita menyelidiki kebenaran firman Tuhan, ternyata saudara-saudara ada satu kekuatan yang keluar dari dalam bumi ini, diperlihatkan lewat penglihatan kepada Rasul Yohanes, bahwa ada di situ kekuatan yang keluar dan membawa maut. Pertama, maut itu terjadi oleh karena pedang. Kemudian dengan penyakit sampar. Keempat, dengan binatang-binatang buas di bumi. Kita wahyu itu harus diungkapkan, saudara-saudara, rahasia daripada apa yang tertulis itu. Sebab kita wahyu itu banyak rahasia-rahasia yang sebenarnya sudah sedang terjadi, tapi kita tidak tahu. Misalnya seperti akan mati, maut itu datang dengan pedang. Di sini kata pedang di sini bukan duel orang baku bunuh, ya. Tetapi ini adalah berbicara tentang konflik-konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk perang saudara yang bisa menewaskan ratusan sampai ribuan bahkan jutaan orang. Konflik yang ada secara internal. Di satu negara ada yang berperang, itu disebut perang saudara. Dan itu bisa memakan korban. Kemudian ada juga dengan kelaparan. Oleh karena terjadi peperangan, pasti ada terjadi kelaparan. Kemudian penyakit sampar. Penyakit sampar ini itulah seperti C19, COVID-19 ini, ada SARS dan berbagai-bagai penyakit. Kalau dulu-dulu kan orang dengar penyakit itu yang paling berbahaya cuma malaria. Malaria ya yang bisa mematikan. Dulu itu di tahun 70-an, 80-an itu ya apa sekali dengan penyakit itu. Tapi untuk sekarang ini penyakit ini sepertinya mewabah. Dan memang dari era ke era dalam pergantian zaman itu pasti ada. Nah, kalau diselidiki ya sudah tentunya para ahli dunia ya, dorang meneliti, adakan penelitian apa ini yang menyebabkan sehingga bisa terjadi ada wabah yang secara global. Nah, kalau kita sebagai orang yang percaya, pasti orang juga pendeta-pendeta ada dia punya solusi ya. Tuhan meluaskan, menggenapi kebenaran firman ini suatu pelajaran bagi umat manusia. Jadi terjadi penyakit sampar. Nah, penyakit sampar ini ada dia punya referensinya. Ya, penyakit-penyakit yang timbul sekarang ini kan banyak sekali penyakit-penyakit yang ya dokter saja hampir kewalahan. Peneliti-peneliti kesehatan dunia WHO sedang meneliti apa sebenarnya yang terjadi. Tetapi ternyata ini adalah satu penggenapan firman Tuhan. Kemudian dengan binatang buas. Binatang buas di dalam kitab Wahyu itu adalah berbicara tentang negara-negara superpower. Negara-negara yang punya kekuatan. Kekuatan dari suatu negara itu terletak kepada persenjataan. Kalau di Indonesia belum disebut negara adidaya, belum. Karena persenjataan Indonesia mungkin belum seberapa dibandingkan dengan negara-negara adidaya. Dan itu adalah samaran daripada apa yang dikatakan di sini, satu ungkapan rahasia, binatang-binatang buas. Jadi mereka bisa menginvasi kepada negara yang lain. Mereka bisa menyerang negara yang lain. Seperti sekarang kita melihat di layar kaca televisi. Ya, sangat mengharukan sekali saudara-saudara. Nah, inilah persenjataan yang diciptakan oleh manusia untuk menimbulkan maut. Jadi itu penggenapan firman Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kita sebagai umat manusia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya pengharapan di dalam Kristus. Kita tidak akan takut untuk maut datang kapan saja. Maut kan datang tidak bilang-bilang, ya. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil. Umur itu bukan jaminan. Orang yang masih muda, masih kuat itu bukan jaminan. Ada orang yang berjalan ya sehat-sehat, kurang kaget sudah tarubu. Ya. Kalau orang mati tarubu begitu memang kan sudah ajal. Kan ada beberapa penyebab itu orang mati. Orang bilang begini, kalau ibu yang mati hilang kasih sayang,
Kalau bapak yang mati hilang harapan, tapi tidak seperti itu kan. Jadi ini ibu yang mati bukan berarti sudah hilang kasih sayang. Kenapa? Karena memang seorang ibu itu dia mendidik anak-anak itu dengan kasih sayang. Beda kan tuh dengan 4 orang bapak-bapak mau didik pakai cambuk. Tapi yang pandang enteng juga kan tuh kalau cambuk itu kan di ujung cemeti ada emas, ya. Jadi Bapak Jeffrey sudah tentunya sekarang tinggal Papa, so pasti, ya. Yang paling bertanggung jawab adalah laki-laki, ya. Nah mungkin perempuan yang mau coba tuh Papa, pasti itu laki-laki, Pak Jeffrey. Jadi sudah tentunya Pak Jeffrey yang akan nantinya bisa mau bertanggung jawab lah. Dan juga anak-anak ada Teresia, dia kerja di sebuah bank, ya di Jakarta, ya sudah tentunya ya bisa juga dengan ya kepedulian Papa sekarang masih sudah sendirian, ya pasti akan diperhatikan. Demikian juga Billy, ya Billy juga kerja di kota Manado, sudah punya rumah sendiri juga, ya luar biasa anak-anak diberkati oleh Tuhan. Ini satu anugerah Tuhan yang Tuhan boleh karuniakan di tengah-tengah keluarga yang masih berduka cita. Saya kira firman Tuhan demikian, dan mari sama-sama kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman Allah sudah boleh datang untuk kami semua, dan terkhusus buat keluarga yang dirundung duka cita, keluarga masih ulur. Di dalamnya ada Bapak Yesaya Masih. Tuhan kiranya bersama-sama dengan beliau, demikian juga untuk Pak Jeffrey, Teresia, demikian juga yang paling bungsu dan cucu-cucu. Semua Tuhan berkati, dan mereka tidak hidup sendirian karena Yesus adalah penopang di dalam kehidupan mereka. Demikian juga untuk adik-adik. Tuhan senantiasa memberkati mereka semua di dalam rumpun keluarga masih ulur. Kiranya ada tetap persatuan dan kesatuan yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami semua yang sudah beribadah dan mendoakan kaum keluarga yang ada. Terpuji nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dijemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Kupandang hari esok. Hari esok dengan segala harapan dan ku takut menghadapi hidup ini. Aku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus berjanji bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Dengan berakhirnya ibadah pemakaman tanggal 17 Maret 2022, saat ini kami tutup dan kami tetap berdoa untuk acara di ladang pekuburan. Tuhan juga memakai hamba Tuhan dan seluruh petugas-petugas yang akan bertugas. Terima kasih Bapa di sorga. Terimalah doa dan sembahyang ibadah kami kepada Tuhan. Dan saat ini juga kami akan tutup sambil kami menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat dan anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada putranya yang tunggal itu Yesus Kristus, penghantaran penghiburan oleh Allah Roh Kudus, tinggal menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Demikian ibadah pemakaman saat ini sudah selesai. Keluarga yang berduka
keluarga Masih Ulur, bahkan kita semua yang sudah beribadah di pemakaman sore hari ini, menyampaikan banyak terima kasih kepada Pendeta Bapak Frederick Waas STHMA yang sudah menuntun kita dalam pelayanan firman Allah. Biar kiranya Tuhan akan terus memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan bersama dengan keluarga. Sekali lagi terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, acara demi acara kita boleh lewati bersama, dan tibalah kita pada penghujung acara di tempat ini. Kita akan ikuti bersama ucapan terima kasih mewakili keluarga, dan untuk ucapan terima kasih ini akan dibawakan langsung oleh Bapak Sony Sepang sebagai hukum tua di Desa Walewangkok. Kepada Bapak diundang dengan kasih. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya dipercayakan untuk memberikan ucapan terima kasih. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan hubungan kami dengan keluarga. Mama mertua saya adalah adik dari Om Yes, sehingga Tante Tose dan Om Yes adalah om saya dan tante saya, dan anak-anak adalah keponakan saya, sehingga saya dipercayakan untuk memberikan sambutan, memberikan ucapan terima kasih mewakili keluarga. Tentu apa yang kami alami, keluarga kami alami, ada sekitar 2 tahun terakhir tante kami ini menderita, dan pada hari-hari terakhir tentu ketika tante kami dibawa ke rumah sakit Malalayang, tentu ada tindakan dokter, tante kami akan dioperasi, dan keluarga kami, Om Yes bersama dengan anak-anak, mereka mengiyakan. Karena apa, saudara-saudara? Karena tentu keluarga masih sangat membutuhkan Tante Tose untuk hadir bersama-sama di tengah-tengah keluarga kami. Baik Om Yes dan anak-anak masih membutuhkan Om Yes, Tante Tose untuk masih bersama-sama dengan keluarga kami. Ketika dioperasi tentu keponakan kami Desi langsung kembali ke Jakarta. Dan tentu ketika keluar dari rumah sakit, selang berapa lama penyakit dari tante kami juga kambuh, sehingga langsung dibawa ke Rumah Sakit Pancaran Kasih. Ini satu daya upaya tentu dari keluarga kami, baik Om Yes tentu bersama dengan anak-anak, keluarga besar yang ada. Tetapi tentu ini sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, tentu kami mengamenkan apa yang dibuat Tuhan itu baik dalam kehidupan kami. Karena pada hari Selasa sekitar pukul 8, kuasa Tuhan diberlakukan bagi keluarga kami, dan kami mendapat informasi, karena orang tahu semua bahwa ketika ada orang yang sakit itu ada batasan-batasan, karena PPKM tentu ini kita harus pahami semua, sehingga tentu kami keluarga sedang mau besukan itu ada batas-batas. Tetapi tentu pada kesempatan ini sekali lagi apa yang dibuat Tuhan bagi keluarga kami harus aminkan. Semua itu karena kuasa Tuhan, kasih Tuhan dan kedaulatan Tuhan diberlakukan bagi kami. Untuk itu pada kesempatan ini saya mewakili keluarga besar Masih Ulur bersama dengan anak-anak, cucu, keluarga kakak beradik,
tentu mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada Bapak Pendeta Freddy Waas STH MA sebagai Ketua Wilayah 5 Gereja Segala Bangsa yang ada di Sulawesi Utara, yang sudah melayani dengan firman Tuhan yang boleh membekali, tentu memberikan penghiburan bagi kami keluarga, bagi kita semua, karena ada hal-hal, ada firman yang kita sudah dengar dan memberikan kekuatan penghiburan bagi keluarga yang ada. Bersama dengan Ibu, kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Pendeta Juprama Masengi STH sebagai Gembala Getsba yang ada di Watulinai, bersama dengan seluruh pelayan yang ada. Lebih khusus juga kami ucapkan terima kasih kepada Hukum Tua Desa Watulinai, Bapak Modi Engka ST, yang tentu mulai dari hari pertama, mulai dari pembuatan bangsal tentu yang sudah melibatkan juga seluruh perangkat dan seluruh warga yang ada di sekitar tempat ini untuk sama-sama membuat bangsal sampai pada malam penghiburan, sampai di saat ini begitu sibuk, begitu giat. Dan ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Tentu kami sebagai keluarga berterima kasih kepada pemerintah desa yang ada dan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan juga para pelayat baik yang ada di Desa Watulinai maupun di luar Desa Watulinai yang sudah hadir dan sudah membantu kami juga, keluarga yang ada. Begitu juga dengan seluruh tetangga-tetangga yang mulai dari hari pertama sampai pada hari pemakaman di saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Tentu sekali lagi atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan ucapan terima kasih untuk kehadiran dan pelayanan kita semua pada saat ini. Sekali lagi Tuhan memberkati. Dan acara selanjutnya, penutupan peti jenazah, kami serahkan acara ini kepada pemerintah Desa Watulinai.
ada menyaksikan bahwa inilah manusia dari mana asalnya, dari debu harus kembali kepada debu. Banyak acara-acara pemakaman, kalau di Bali bakar tetap kembali ke abu. Di Toraja kadangkala sampai 20 tahun, 30 tahun baru mau kubur, tetap kembali kepada debu. Karena itu memang sudah disampaikan Tuhan. Puji Tuhan, almarhumah Ibu Tose sudah di dalam liang lahat, tinggal akan ditimbun ini mocor atau seperti apa, walaupun mungkin anak ada tanah di ini, tapi tetap akan kembali kepada debu. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami kembalikan kepadamu. Engkau sudah membawa kami keluarga besar, keluarga masih ulur, bahkan bersama-sama dengan para pekabung, para pelayat duka yang tetap memberikan support, memberikan penghiburan keluarga yang berduka cita. Kami adalah dalam pekuburan, sudah memasukkan almarhumah Ibu Tose ini ke dalam liang lahat. Sebelumnya ini akan ditimbun, kami mau mendengarkan firman. Kami berdamai, ampunkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur kepadamu. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Datang kepada keluarga yang berduka, bahkan datang kepada kita semua. Percayakah kita? Maka aku akan taruh harap. 14 dikatakan di sana, hari baik, hari malang sudah dijodohkan Tuhan dengan begitu teguh. Dalam kata lain, mati dan hidup tetap ada bersama-sama. Kalau cuma hidup-hidup, nak ada yang mati, so fall ini waktu ini. Tapi kalau ada pun mati-mati terus, jarang ini. Kehidupan tinggal beberapa orang yang ada di waktu ini. Tapi Tuhan mengadakan hidup dan mati, berarti ada keseimbangan. Agar supaya kita ingat, hidup kita ini, tubuh kita ini akan kembali kepada debu. Karena kata Tuhan, dari debu juga kamu asal. Ya, puji Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami kembalikan kepadamu di sore hari ini. Karena berkat Tuhanlah yang memberikan semangat bagi keluarga yang berduka, keluarga masih ulur. Sampai saat ini sukacita tetap ada yang Tuhan taruhkan kepada keluarga menghadapi duka cita. Karena kami yakin percaya bahwa kami satu kali kelak akan pergi kepada asal kami, kembali kepada debu. Tapi satu keyakinan, tatkala tubuh yang mati ini pergi kepada asalnya, maka kami akan memperoleh rumah yang kekal, yang tidak diperbuat oleh tangan manusia, tapi dikerjakan oleh tangan Allah sendiri. Tambahkan iman kami, sebagaimana iman yang Tuhan sudah beri kepada hamba-Mu Ibu Tose ini, ya Tuhan, supaya kami boleh tetap berharap sampai tiba giliran kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih, ini doa kami. Kami berucap syukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh kasih kode ini buka. Dengan kuasa di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama. Apakah raja Ya tahan deh.